dalam sistematika khotbah, pendahuluan ini menjadi jembatan, ya, menjembatani, ya, akan apa yang menjadi inti khotbah atau pesan khotbah yang akan disampaikan kepada jemaat, atau dalam artian akan membawa jemaat itu menuju kepada inti daripada khotbah yang akan kalian sampaikan, ya. Nah, pendahuluan ini yang disampaikan atau disajikan tentunya dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, ya, kemudian mengungkapkan problematika yang ada, ya, yang ada di dalam khotbah kalian yang bersinggungan dengan tema khotbah tersebut, seperti itu, ya. Terus kemudian dipanggil untuk merdeka. Jadi latar belakang teksnya itu Galatia itu, ya, harus kalian juga mengetahui. Makanya membutuhkan alat bantu, ya, alat bantu yang saya sudah jelaskan di minggu-minggu yang lalu, ya, di pertemuan-pertemuan awal. Misalnya kan tafsirannya, ya, Kota Galatia itu di mana letaknya, peradabannya di sana seperti apa, keadaan jemaatnya itu bagaimana, ya, dan seterusnya. Kemudian inti dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dikirimkan ke tadi itu panggilan itu domene Ketua Sinode Gereja Kristus Setia Indonesia GKSI. Ketua Sinode ya Pak? Ya, Ketua Sinodenya. Bahkan sebentar ada ibadah Kawanua berdoa. Ya, Pak Jenderal, Ibu Ika. Pak Debat nih. Ya. Diundang terus Pak Debat, pasti diundang terus nih. Nah, cool. Ya, terima kasih. Nah, kita kembali ke yang tadi. Bagus dong Pak. Thank you Pak. Tuhan. Iya. Kalian juga bisa. Karena kenapa? Kalau sudah punya knowledge, keilmuan, kemudian rendah hati, apa semua, biarkan Tuhan jadi marketernya. Iya, dia yang memarketingin kita. Nah, balik kepada yang tadi Rasul Paulus, jemaat Galatia. Kemudian kita lihat di situ, ya, apa pesan intinya? Benang merahnya seperti apa? Gitu lah. Di sana kan dipanggil untuk merdeka. Ternyata ada dua hal penting konkret di situ. Yang pertama adalah jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup lagi dalam dosa atau berdiri lagi dalam dosa. Kemudian yang kedua adalah hendaklah saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, menghargai satu dengan yang lain. Itu intinya. Tetapi dari keseluruhan itu, maksud daripada kemerdekaan Kristen itu, ya, Rasul Paulus mendorong secara aktif agar supaya jemaat yang ada di Galatia itu hidup dalam kesalehan hidup. Nah, kesalehan hidup itulah yang nantinya, ya, yang akan membackup secara aktif secara keimanan daripada jemaat tersebut. Karena di Galatia itu banyak sekali guru-guru palsu, banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Nah, mereka telah dimerdekakan, telah dipanggil untuk merdeka dari dosa, dari belenggu dosa, termasuk juga, ya, membackup mereka itu atau menjadi menjadi yang memblok ajaran-ajaran sesat. Jadi mereka itu tidak gampang jatuh lagi ke dalam rupa-rupa pengajaran itu yang membawa mereka kepada berdiri terus pada perbuatan-perbuatan buruk. Itu loh maksudnya, ya. Makanya dia tegaskan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Artinya, jangan melegitimasi perbuatan salahmu dengan memakai saya kan bebas, saya kan sudah merdeka, ya. Jadi merdeka di sini bukan bebas melakukan dosa lagi. Itu maksudnya. Jadi secara alkitabiah di sana dikatakan adalah kemerdekaan kudus. Kenapa? Karena kita dipanggil oleh Yesus Kristus untuk merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Dan bahkan saya sampaikan di khotbah itu, merdeka dari apa? Merdeka dari penjajah kebenaran. Merdeka dari kepalsuan hidup. Merdeka daripada egosentris. Nah, di kekristenan ini ada semua. Ada juga orang Kristen itu penjajah kebenaran. Ya, artinya dia sudah tahu itu salah,
harus lakukan benar, tetapi dia matikan kebenaran itu, dia jajah kebenaran itu, dan dia lakukan kesalahan. Bukankah dia penjajah kebenaran? Yang seharusnya telah dipanggil untuk merdeka. Itu loh. Ya. Jangan sampai kita, ya, apalagi praktisi pelayanan, jangan sampai kita jadi penjajah kebenaran. Tidak boleh. Karena kita telah dipanggil untuk merdeka. Yang kedua adalah tentang merdeka dari kepalsuan hidup. Lifestyle kehidupan kita itu tulus apa adanya gitu, Jo. Ya kan? Life without mask gitu loh. Hidup tanpa topeng. Ya. Dan seterusnya. Kemudian apa? Merdeka dari tadi yang ketiga, egosentris. Merdeka dari berpusat pada diri sendiri. Gitu. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan itu dengan jelas. Gitu. Nah, itu kita bisa buka di istilahnya di pendahuluan tentang maksud daripada dia menyampaikan itu adalah kesalehan hidup. Yang tadi itu poinnya ada di isinya tadi yang saya sampaikan itu. Jadi saya udah poin, nanti tinggal di kesimpulan nanti gitu. Mukadimahnya ya Pak ya? Yes, gitu. Serem bahasanya mukadimah. Udah kayak pembukaan undang dasar. Baca tetangga Pak. Nah, Pancasilais banget nih, Pak. Iya. Jadi pendahuluan itu benar-benar dikemas dengan bahasa yang sederhana. Gunanya adalah untuk menjembatani jemaat, ya, agar jemaat membawa jemaat itu menuju kepada pesan khotbah atau inti daripada khotbah, gitu loh, ya, seperti itu. Itu daripada pendahuluan, penting ya, gitu. Jangan mari kita berkhotbah, mari kita baca Alkitab begini. Poin pertama, belum ada pendahuluan langsung poin pertama gitu. Jadi ada penempatan. Itu fungsinya kita belajar homiletika, ya. And then kedua, isi daripada khotbah. Ini adalah bagian yang sentral daripada struktur khotbah, sistematika khotbah tadi, ya. Pada bagian isi ini yang disampaikan adalah firman Tuhan. Kembali berulang-ulang kali saya garis bawahi benang merahnya, ya. Yang disampaikan adalah firman Tuhan. Bukan perusahaan Anda, bukan bisnis Anda, bukan kerjaan Anda, bukan keluarga Anda, bukan pribadi Anda. Ingat baik-baik. Pak, kalau kita bersaksi untuk analogi praktis begini, it's okay. Tapi jangan melebihi daripada inti khotbah tersebut, ya. Jangan melebihi daripada waktu khotbah tersebut. Kemudian, ya, kan kerikma bersifat berita, ya, dari sebuah teks Alkitab, gitu loh. Jadi itu jelas. Dalam hal ini perlu keseriusan, perhatian khusus serta waktu yang panjang dalam mempersiapkannya. Isi sebuah khotbah harus telah melewati proses penafsiran yang terpercaya. Back to tafsiran lagi. Oke? Berulang-ulang kali. Biasanya kalau sudah dosen saya mengajarkan berulang-ulang kali, berarti itu urgent, ya. Ya, itu important, ya, penting. Jadi jangan abaikan itu. Jadi belajar terus menafsir. Nanti kalian juga kan belajar itu semuanya. Belilah buku-buku tafsir. Contoh seperti yang tadi itu kerikma, ya, tentang berita, ya, dari sebuah teks apa yang kita harus sampaikan dan seterusnya. Itu merupakan isi. Nah, tadi yang khotbah itu dipanggil untuk merdeka. Poin-poin di dalamnya, ya, merdeka dari apa? Ya, merdeka dari tentunya belenggu dosa. Kemudian turunan-turunan daripada belenggu dosa itu, ya, yang secara konteks atau berkorelasi aktif dengan manusia secara konteks kekinian, itu saya tadi tuh yang pertama, merdeka dari kepalsuan hidup. Gitu loh. Kemudian merdeka dari penjajah kebenaran. Ya. Kemudian merdeka dari egosentris. Ya, gitu ya. Nanti kita akan belajar itu pokok-pokok besar, pendukung pokok kecil dan seterusnya. Saya akan run ini, ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penutup dari sistematika khotbah tersebut. Dan ini patronnya, ya. Pendahuluan, isi dan penutup. Nah, penutup ini adalah di bagian terakhir daripada khotbah, atau disebut dengan penutup khotbah, atau lebih dikenal dengan kesimpulan atau konklusi daripada khotbah yang kalian sampaikan. Nah, kesimpulan dari isi atau pesan khotbah yang disampaikan pada bagian ini
Nah, hal inilah yang kembali akan mempermudah pendengar dalam menarik satu simpulan daripada pesan yang diambil dari nats khotbah, dari teks Alkitab. Nah, pada bagian penutup inilah penekanan aplikatif. Ingat ya, ada juga penekanan aplikatif agar melekat di kepala pendengar. Di ingatan pendengar. Gitu loh. Ya, pendengar pun dapat dengan mudah memahami isi pesan atau poin sentral tadi yang hendak disampaikan oleh pengkhotbah. Kemudian ada relevannya, ada aplikasi yang relevan dengan kehidupan pendengar. Itulah disebut dengan kontekstualisasi. Gitu. Contoh, sekarang ini adalah situasi pandemik. Nah, yang relevan dengan kehidupan kita saat ini itu apa? Ya, contoh misalnya, ya bertekun dalam iman. Misalnya kalian berkhotbah, bertekun dalam iman. Nah, untuk mendorong dekat dengan kehidupan pendengar, kehidupan jemaat yang disebut dengan kontekstualisasi, yaitu tadi. Hari ini, jujur, siapa yang tidak mengalami imbas daripada COVID-19, pandemik secara ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi ada satu hal, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Gitu loh. Jadi, kita bisa bikin satu penekanan secara kontekstualisasi di kesimpulan. Ya? Dan ini akan membuat pendengar memahami khotbah yang disampaikan. Nah, di bagian penutup ini juga dapat diisi dengan sebuah ilustrasi yang berkolasi dengan khotbah. Ada pendek, jangan panjang ya, karena sudah mau tutup. Gitu ya. Tapi ini jarang. Kita tidak perlu lagi isi ilustrasi gitu ya. Langsung aja to the point, menyampaikan kembali poin-poin tadi. Jadi saudara, bagaimana ya berdasarkan kebenaran firman tadi kita dipanggil untuk merdeka. Ternyata kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita janganlah kita sia-siakan atau kita pergunakan untuk berdiri kembali dalam melakukan dosa. Tapi sebaliknya, kita harus benar-benar merdeka dari dosa, merdeka dari kepalsuan hidup, merdeka dari penjajah kebenaran, merdeka dari egosentris. Kalau kita semua terlepas dari hal-hal tersebut, maka kita akan selalu, gitu kan? Jadi kita akan bawa, ya selalu menjadi anak-anak Tuhan yang benar real telah dimerdekakan dari belenggu dosa tersebut. Gitu. Ya, sampaikan kepada siapapun yang Anda temui bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah dipanggil untuk merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kemerdekaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Merdeka. Amin. Gitu. Tutup khotbah. Sudah selesai gitu loh. Ya kan? Nah, Mantap. kalian aja baru cuma dengar begini langsung merdeka, amin, melekat Bagusnya gitu. di bulan Agustus ya, Pak? Iya, gitu. Pas di bulan Agustus, ya kan? Pak, mau tanya, Pak. Silakan. Ini penutup berarti kayak semacam aplikasi ya, Pak ya? Saya seringkali kayak semacam aplikasi ya. Artinya meringkas dari poin-poin awal Ya. kita simpulkan Ya. di penutup ya. Betul, ini rangkuman. Ajakan ya. Ini rangkuman. Jadi rangkuman itu kembali menyebutkan temanya, kembali menyebutkan poin-poin atau isi yang ada. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian dekatkan dengan jemaat sebagai bentuk aplikasi atau relevansi secara kontekstualisasi. Gitu loh. Jadi dekatkan dengan dengan rakyat lagi. Dekatkan dengan jemaat. Karena saya bicara merdeka. Kanan ya, Pak ya. Iya, gitu loh. Seperti itu. Ya. Apa temanya, apa teksnya, dekatkan dengan jemaat. Ya. Jangan jauhkan dengan jemaat. Gitu. Itu maksudnya. Oke, ada yang bertanya ini di bagian pendahuluan, isi dan penutup, silakan. Ya, sudah cukup jelas ya. Oke. Jelas, Pak, jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, bentuk pelaksanaan khotbah. Ini ya kita harus perhatikan. Bentuk khotbah ini merupakan susunan khotbah. Ya. Harus sedemikian rupa hingga tujuan nats. Ya, khotbah menjadi juga tujuan khotbah. Tujuan nats juga menjadi tujuan khotbah. Ya, jadi nats yang kita mau sampaikan kayak tadi,
Saudara-saudara, kita dipanggil untuk merdeka. Dan janganlah mempergunakan kemerdekaan itu untuk kembali engkau berbuat dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam bentuk kasih, ya, saling mengasihi gitu. Nah, bagian-bagian yang penting di dalam nats kita diutamakan dari yang kurang penting gitu loh. Apa yang kurang penting? Yang too much, terlalu banyak bercerita gitu loh. Ya, ngerti nggak? Ya, jangan terlalu banyak bercerita yang too much gitu, yang lebay sehingga sudah menutup bagian yang penting. Gitu loh. Kenapa? Jemaat akan tertarik. Contoh gini, contoh praktis ya. Saya sedang mempengaruhi kalian tadi dengan beberapa perkataan. Sedang menarik perhatian kalian sehingga kalian juga ketika saya katakan merdeka, kalian, oh merdeka, amin. Jadi tertarik gitu loh. Karena apa? On focus gitu loh. Pada natsnya, pada pemberitaan kerikma tersebut. Tapi kalau Anda kesana kemari mutar bodoh, nggak tahu mau kemana lah, nggak nyampe-nyampe gitu. Ya jemaat tidak akan tertarik gitu lah. Ya, seperti itu. Kemudian bagian-bagian di dalam khotbah sesuai dengan bagian-bagian dalam nats. Jadi kita tidak membagi semua khotbah ya atas 3 bagian, melainkan menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Dalam 5 bagian dan seterusnya. Artinya tergantung kebutuhan Anda mau sampai di mana. Pernah saya berkhotbah menjadi 6 bagian, tapi jangan terlalu panjang gitu. Jadi stepnya jelas, ya. Kemudian nats khotbah diterangkan dengan kata-kata, kalimat-kalimat dan uraian-uraian yang jelas. Jangan dikaburkan dengan istilah-istilah asing yang apabila kalimat umum dan uraian yang kacau balau. Contoh misalnya kayak saya ngomong tadi kan, misalnya tentang relevansi, aktualisasi, kemudian kontekstualisasi, pokoknya yang sasi-sasi, jangan sampai fikinisasi. Apa itu ya? Kayak gitu-gitulah. Ya. Jadi jangan kedengaran keren, ya. Akhirnya kita sendiri nggak ngerti misalnya. Ya, ada istilah-istilah aras akademik dalam bentuk bahasa asing yang bisa menggambarkan banyaknya pengertian. Tetapi jangan hanya kita yang ngerti. Ya kan? Karena banyak jemaat juga yang tidak ngerti. Contoh misalnya begini, secara substansi. Ya. Coba kalau kita khotbah di desa, mereka bilang itu barang apa itu? Ya. Substansi. Ini contoh itu. Dikira panci lagi. Ya, secara esensi. Misalnya gitu. Tapi kalau kalian orang-orang kuliahan kan ini hal biasa. Ini bahasa aras akademik, ya kan? Jadi kita ngobrol biasa. Nanti dikiranya makanan yang Nah, betul. Ya, Seperti dikira itu. nama makanan ya. Ya. Kemudian hilirisasi. Dan seterusnya gitu. Jadi sedapat mungkin menghindarlah daripada istilah-istilah yang Anda sendiri aja kurang pede untuk menyampaikan istilah itu. Ya. Tetapi apabila Anda bisa menjabarkan dengan perkataan Indonesianya, contoh seperti saya kalau katakan begini, saudara ini harus dikorelasikan. Korelasi itu adalah hubungan ya. Kita hubungkan. Gitu loh, kita hubungkan misalnya gitu. Nah, karena memang itulah kami sebagai dosen, kalian juga pasti akan mengalami itu, sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan ini. Ini istilahnya bahasa ringan di mulut kami, ya kan? Apalagi saya sudah melewati perkuliahan sampai strata 3 dan sudah lulus doktor teologi. Percakapan kita di ruang perkuliahannya seperti itu. Gitu loh. Ada bahasa-bahasa satu kata bisa menarik berbagai macam pengertian. Gitu loh, ya, dan seterusnya. Tetapi usahakanlah contoh kayak di Kalimantan, Pak Heribuan misalnya, ya. Salam Pak, kebetulan mau nanya nih Pak. Kebetulan saya dengar, silakan Pak. Langsung. Takut mati lampu ya. Mumpung pas disebut namanya, jadi agak kebatuk tadi. Ya, silakan. Nah, kalau misalnya kita khotbah ini kan orang rata-rata kan di Kalimantan ini, kalau di daerah perkampungan itu kan mayoritas yang ibadahnya orang-orang tua, jadi bahasa Indonesia dia udah agak Susah. lengkap. Jadi kalau Ya. kita bahasa daerah nggak masalah ya. Nggak masalah, yang penting satu daerah. Jangan saya di situ Bapak khotbah bahasa daerah. Ya selesai, saya tidak tahu gitu, Pak. Ya kan? Gitu. Karena bahasa Indonesia itu kan bahasa baku kita, gitu kan. Tapi ada juga orang daerah tidak mengerti bahasa baku Indonesia.
ya, lebih mengerti bahasa sana, bahasa Indonesia tapi bahasa daerahnya gitu loh. Seperti Iya, itu. iya. Nah, bisa dipahami ya. Bahkan ada gini juga Pak. Rata-rata sekarang udah ada yang bawa doa itu memang bahasa daerah, bahasa Dayak kental gitu. Ya, bahasa Dayak it's Enggak okay. masalah juga ya. Nggak masalah, tapi kalian sebagai pengkhotbah harus belajar menghadirkan ya bahasa Indonesianya gitu loh. Ya kan? Gitu. Agar benar-benar terbiasa secara konteksnya gitu loh. Nanti Pak Heri saya undang di Jakarta khotbah gimana? Ah, Ya lalu bahasa Dayak ya dah. iya. Yes. Aja pakai bahasa Dayak. Kadang-kala begini nih. Kadang-kala ketika diundang khotbah, pendeta itu di daerah enggak pede untuk datang ke kota. Gitu loh. Iya, iya. Karena tidak lancarnya berbahasa Indonesia. Ngerti maksud saya ya? Ya Gitu. saking terbiasanya bahasa daerah lalu campur nanti ya enggak Pak. Jadi nanti waktu khotbah di kota, saudara-saudara, aduh, dia lagi mikir nih kata apa ini? Happy Nanti itu Pak. Hah? Kenapa? Kondisi Happy Nanti itu. Oh iya, gitu. Jadi sama seperti orang Manado, saya Manado nih, ya kan? Saya harus belajar. Contoh misalnya, saudara-saudara, kalau pagi-pagi engkau bangun pagi, engkau harus ke kamar mandi, ambil apa ya? Cari bahasa Indonesia itu, palo-palo apa? Palo-palo itu gayung misalnya. Jadi ketika di mimbar, ya saudara-saudara, ketika engkau masuk kamar mandi, harus lebih dahulu ambillah palo-palo. Orang Jakarta bilang, apa ini palo-palo? Nah gitu loh. Nah, itu gayung maksudnya. Itu kan seperti itu. Atau contoh nih, dari kampung karena mau belajar logat Jakarta, waduh, pagi-pagi saya harus mau cuci depan ini nih. Di mana saya harus cuci depan? Nah, orang tuan rumah bingung, cuci depan. Apa Pak cuci depan? Jadi maksudnya itu kata muka itu diidentikan dengan depan. Jadi mau cuci muka dia bilang mau cuci depan. Gitu loh. Nah, itu kan jadi hal yang tertawa juga, ya kan? Misalnya naik mobil, depan. Oh, berarti turun di depan. Oh, berarti kalau muka itu depan. Jadi waktu dia mau cuci muka, kata muka itu dia ganti dengan depan. Mau kemana Pak? Saya mau cuci depan dulu. Gitu. Gitu. Nah, jadi itu bisa terbawa juga di bahasa mimbar, di khotbah. Makanya harus belajar bahasa Indonesia yang baku begitu. Ya, saudara-saudara, jangan sampai kita terpeleset di becek. Supaya tidak terkena becek, lebih baik kita baron. Gitu loh. Itulah dan seterusnya. Jadi gitu. Ya kan orang Zoe, orang Zabu, orang Kupang gitu loh. Belajarlah terus gitu. Karena ketika Anda berkhotbah dituntut berbahasa Indonesia yang dimengerti. Seperti itu, ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Nah, next ya. Kita masuk kepada bagian penting untuk kalian ketahui dalam menyusun khotbah. Nah, inilah bentuk dan pelaksanaan khotbah tersebut. Ada 3 hal saja ya yang menjadi secara umum ya patokan daripada para pengkhotbah. Ya, ada yang disebut dengan tekstual, topikal, ekspositori. Ada juga bicara tentang tekstual tematis, kemudian topikal, ada juga eksposisi ekspositori, juga ada ya itu sama dia. Tekstual ya Pak. Ya, kemudian juga tekstual ya, tematis, Ya, topikal, tekstual, kemudian ekspositori, eksposisi, kemudian juga ada ada khotbah biografi ya tentang Paulus, Daud, Musa dan lain sebagainya. Ya, tetapi saya ambil pattern umumnya saja. Ya. Nah, bicara tentang tekstual ini bicara analisis ya, teks-teks yang ada di dalam. Nah, khotbah yang bagian utamanya diperoleh dari satu teks. Ya, yang terdiri dari satu bagian Alkitab yang pendek. Ya. Setiap bagian ini dipakai sebagai suatu garis saran dan teks memberikan tema khotbah tersebut. Contoh, langsung kasih contoh. Buka
Roma 8 ayat 31. Saya langsung kasih contoh ya. Untuk kalian langsung. Karena, sementara cari ayatnya, saya kasih ujian terakhir nanti, ya, dalam bentuk UAS, tetapi prakteknya ya. Kalian akan buatkan video, ya, 10 menit. Per orang 10 menit berkhotbah. Yang laki-laki pakai jas dan dasi, rapi. Perempuan juga demikian, pakai blazer, kemeja putih, rapi, rambutnya apa, seperti itu. Kemudian direkam, kalian punya media Facebook masing-masing kan, ya, taruh di Facebook kalian masing-masing. Nanti saya akan nonton. Temanya Ya. bebas, Pak. Silakan, temanya bebas. Makanya saya sudah kita akan akhiri dengan pertemuan ini dan pertemuan besok kan, sudah mengerucut kepada hal ini. Ya, sampai latihannya. Latihannya saya akan kasih semua, sampai kepada penilaiannya saya akan kasih semua. Pokoknya kalian always ready untuk siap berkhotbah. Ya? Yes. Oke. Nah, baca yang ayat tadi. Oh, tunggu. Yang 10 menit itu benar-benar dipergunakan. Ya, pendahuluannya, isinya, penutupnya. Jadi kalian itu benar-benar berkhotbah. Kalau perlu pinjam mimbar khotbah di gereja Sapa atau apa, di mimbar berkhotbahnya. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Akhirnya punya meja itu, meja Ah. tinggi. Ya, di mimbar. Kayak ribuan. Kemudian direkam dengan kualitas tidak bising ya. Benar-benar kalian di situ gitu loh. Ya. 10 menit lumayan nih. Oh iya dong. Oh iya. Ya, Pak, mau nanya Pak. kenapa Kalau- ini? Kalau ini kemarin kan kita buat grup, Pak Sugi, jadi Pak Gembala kita juga ikut. Jadi kita bikin setelah kuliah kemarin tuh ada apa namanya renungan malam. Jadi itu bisa nggak Pak? Karena kita sambil latihan. Ya, nggak apa-apa. Pak Sugi Jangan udah begini. keren, nggak? Jangan ikutin apa yang saya katakan. Kalian Jangan berkhotbah. dong. Kalau gitu saya ambil punya saya yang khotbah-khotbah lah. Jangan. Kalian harus berkhotbah. Jadi gini, sampaikan kepada Pak Panca, Pak Pancelinus, Pak Pendeta Stephen, titip kalian berkhotbah di gereja itu direkam 10 menit. Kan ada berapa orang di situ? Ada Pak Aibda tuh, ada Pak Komandan Suparno ya kan? Ada Ibu Bu siapa? Erna. Bu Erna. Udah. Judulnya berbeda-beda, ya, khotbah saja. Ya. Oke. Oke, siap. Berdasarkan apa yang saya sudah ajarkan. Jangan lari. Karena saya bisa, maaf ya, saya pakai kata jaminkan. Kalau Nggak Anda, usah pakai PPT ya, Pak ya? oh iya, nggak usah kan, kalian direkam toh. Kalau Anda berpatokan pada apa yang saya ajarkan, ya, 95% ya, dipastikan kalian akan bisa untuk ini. 5%-nya itu kan kalian belajar lagi terus gitu. Ya, Amin, amin. seperti itu. 80% dulu lah Pak ya. Oh iya. Kok diturunin? Iya, nah ini dia belum berkhotbah udah takut, udah gugup. Oh, ini gimana ini? Iya, soalnya kita memang dari nol nih Pak. Jadi Kalau mau kotor bawa damkar. kalau Pak lihat sama Pak Sugi udah nggak perlu Nggak apa-apa Pak. dites lagi. Begini, Pak Heribuan yang ada di Kalimantan, begini Pak, dengarkan saya Pak. Apa yang saya sudah ajarkan ini berulang-ulang kali dilatih sebelum direkam. Apa itu pendahuluan khotbah, apa itu isi khotbah, apa itu kesimpulan atau penutup. Nanti sebentar ada langkah-langkahnya, cara menyusun. Pokoknya Bapak Ibu tinggal isi. Sudah saya permudah. Sudah saya permudah, ya, tidak ribet. Tinggal cocok-cocokin, masukin. Saya sudah buat. Live Facebook ini orang pertama ini. Kenapa? Langsung live Facebook semua orang langsung tahu. Oh iya dong. Ya iya harus Iya dong. Masa bisa jadi memori. iya. Facebook. Masa Pertama sejarah. Perlu di YouTube ya, Pak ya? iya, kalau perlu di YouTube, masa kalian kalah dengan mahasiswa reguler yang sekarang sudah jadi pengkhotbah yang berapa? Saya selalu bikin begitu. Mereka itu gemetar sampai ada yang nangis gitu loh.
Itu Biasa konser ini Pak, 4 orang Pak. Oh, it's okay. It's okay. Mantap. Karena itu gini nih. Saya teringat waktu kan saya ini ngajar terus homiletika ilmu berkhotbah. Ada beberapa kali praktek anak itu sama seperti Pak Herbuan tadi. Pak begini. Tapi ketika dia khotbah, yang nontonnya banyak, yang komennya banyak. Apa komentarnya? Tidak sangka loh. Nggak nyangka loh. Begini. Jadi vibes-nya itu positif banget gitu loh. Ya kan? Jadi Backgroundnya awalnya di Facebook masih berantakan ya Kak kehidupannya, lalu tiba-tiba khotbah di oh iya dong. jangan-jangan ada yang pingsan kali. Nah itu. Enggak, berarti ini lahir baru. Lahir baru. Itu aja. Gimana? Berarti diperbaharui. Iya, lahir baru dong. Oke ya, jadi sepakat ya. Only 10 minutes ya. 10 menit saja. Ya. Tidak boleh lebih 10 menit saja. Supaya kalian bisa. Batasnya bulan apa, Pak? Batasnya November apa? Kok November? Kelamaan, Pak. Kelamaan. Jadi kan besok itu minggu depan sudah UAS pertemuan terakhir. Sudah terakhir kan? After week. 1 week. Iya. So minggu kedua. September ya, Pak. Akhir ya. Atau akhir ya. Ya, pertengahan September. Oke? September. Tunggu. Nah, kalau misalnya lewat dari 10 menit dikit enggak masalah ya, karena kan kita nggak mungkin pas-pasan gitu. Oh, makanya Banyak lama nih kayaknya nih. Pak Heri. tuh coba bayangkan tadi bilang 80%, tadi udah gugup, sekarang kalau lewat 10 menit berarti hebat loh. Iya, Pak. Dahsyat loh, ya kan? Iya, itu dia tuh. Jangan down dong. Ya biasa kan kita dapat karunia gitu Pak kalau udah ke depan. Sadap. Iya. Nah, sekarang begini. Pak Heribuan kan seorang damkar, pemadam kebakaran Kalimantan tuh, Pak. Pak Heribuan Kalimantan ya. Kalimantan apa, Pak? Kalimantan Barat, Mas di Kalimantan Barat, Kabupaten Lada. Nah, Bapak Kalimantan Barat seorang petugas pemadam kebakaran. Khotbahlah relate relevansinya ya dengan juga pekerjaan Bapak. Ya kan? Saya terbiasa memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Tapi hari ini saya ajak jemaat-jemaat Tuhan. Iya, Pak. Amarah ya. Iya. Jadi gini, Pak, saya kasih masukan sedikit, Pak. Saya terbiasa dengan memadamkan api Siap Pak. sebagai petugas pemadam kebakaran. Tapi hari ini saya tidak akan pernah memadamkan api Roh Kudus dalam hidup saya yang terus menyala-nyala. Waduh. Itu keren. Dapat bocoran kita. Nah, itu bagus, Pak, ya kan? Itu aja sudah bagus. Jadi saudara-saudara, ketika kami harus pergi ke lokasi kebakaran, kami akan berusaha secepat mungkin, ya. Nyanyi deh api Pantai Kosta. Mobilnya itu lari dengan kecepatan tinggi. Agar apa? Agar kami sampai tiba pada waktunya. Dalam kehidupan kita pun punya semangat yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Sekali Yesus tetaplah Yesus, karena Yesus tidak bisa digantikan dengan hal apapun juga. Begitu. Memang kalau udah profesional nih apa bisa jadi bahan khotbah ya. Jangan lupa, Pak, dia ceritanya cerita pemadaman lagi. Iya. Ya kan bisa jadi ujung-ujungnya jadi bahan khotbah juga. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi jangan Bapak langsung mulai. Pada suatu waktu saya bangun pagi, mendengar ada berita kebakaran. Bapak bukan cerita berita kebakaran ya, Pak. Bapak sedang menyampaikan firman, itu maksudnya ya. Tinggal kasih contoh-contoh sedikit, is okay gitu loh. Ya. Nah, judul Bapak ya, judul Bapak itu Bapak punya judul nanti, jangan padamkan api Roh Kudus dalam dirimu. Bapak punya judul khotbah itu. Kayak Iya, Pak. berarti tinggal nyaris.
Berarti tinggal nyari tinggal kitab yang berhubungan dengan Iya. jangan sampai padam api Roh Iya. Kudus ya Pak. Saudara, kalau rumah kebakar, kami harus padamkan apinya. Tapi kalau api Roh Kudus dalam dirimu, jangan biarkan padam. Siram terus dengan kebenaran firman. Biarkan dia terus berkobar-kobar agar engkau setia melayani Tuhan. Sampai pedalaman Dayak pun saya akan pergi. Karena apa? Api Roh Kudus ada padaku. Haleluya. Waduh, keren. Makanya kolektor. Pak Suparno, makanya sering-sering nanya, jadi kita dapat bocoran Pak Suparno. Iya, nah, nanti lah bikin penasaran loh, kejutan. Boleh dites dulu tuh. Oke. Ya, dites dulu dong. Oke, jadi gitu ya. Nah, oke. Pulang dia udah lupa. Oke, kita kembali ke penjelasan lagi. Oke, secara tekstual. Jadi secara tekstual itu begini. Kalian pilih, ayat tadi belum baca ya? Sampai lupa. Roma 8 ayat 31. Roma 8. Ayat 31. Roma 8 ayat 31, demikianlah firman Tuhan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu pada kita bersama-sama dengan Dia? Yang 31 ya Pak? 31, Pak. Itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yes. Nah, contoh, secara tekstual, ya, bentuk khotbah secara tekstual. Jadi bagian teks di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 yang kita ambil untuk menjadi nats khotbah daripada khotbah kita. Nah, berdasarkan teks tersebut, ya, kita akan mengambil tema. Ya, teks memberikan tema daripada khotbah tersebut. Judulnya adalah Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak orang benar, Tuhan pembelaku, dan seterusnya. Ya, banyak yang kalian akan temukan di sana secara tekstual. Ya, seperti itu. Kemudian, ketika kalian membuka dalam konteks pendahuluan, tinggal menarasikan kembali latar belakangnya apa, ya. Maksud daripada penulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma dan seterusnya. Nah, itu secara tekstual. Secara topikal, sintesisnya adalah suatu khotbah yang bagian utamanya diambil dari topiknya atau pokoknya lepas dari teks. Contoh begini, kita membahas apa ini? Membahas pergaulan bebas misalnya, anak-anak muda. Ya, itu. Say no to drugs. Katakan tidak terhadap narkoba. Itu bisa kita jadikan. Atau topik-topik yang lagi hot, yang lagi panas dibicarakan di sekitar kita. Gitu loh. Pesulap merah dong, pesulap. Pesulap merah. Ya kan? Nah, jadi kita harus temukan tema-tema. Seperti misalnya begini. Katakan tidak terhadap dosa. Gitu loh. Atau sekarang yang jadi kasus Pak Sambo ini. Ya, kita bisa bikin judul jangan membunuh. Misalnya, Hukum kasih. gitu loh. Dan seterusnya. Jadi relate atau tentang LGBT. Ya kan? Itu bisa kita bikin judul. Topik-topik pembicaraan yang lagi hot di sekitar kita. Atau misalnya apa? Perpuluhan. Atau apa? Persembahan kasih misalnya. Ya, pelayanan kasih dan seterusnya. Banyak yang kita bisa dapat membuat suatu tema. Ya. Kemudian kita bisa mencari ayatnya. Ngerti ya? Jadi kita bisa pilih dulu temanya, judulnya, baru kita carikan ayatnya. Seperti itu, bisa seperti itu secara topikal. Ya. Bisa juga ada ayat-ayat
yang memang bisa kita gali untuk menjadi topik pembicaraan yang diangkat mengerucut menjadi judul, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekspositori, analisis sintesis. Ada yang bertanya tadi? Enggak ya? Nah, suatu khotbah di mana satu bagian Alkitab yang pendek ataupun panjang itu diartikan dalam hubungan dengan satu tema atau pokok daripada khotbah Anda. Contoh, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah apa? Tuhan adalah gembalaku. Yaitu judulnya. Khotbahkan secara ekspositori. Ada 6 ayat penjabaran secara praktis di dalamnya. Gitulah. Untuk dijabarkan. Ya, seperti itu. Oke? Nah, terkadang di ekspositori juga poin-poinnya itu yaitu mengeksplor teks yang ada di dalam. Poin-poinnya. Ya. Saya beberapa kali juga khotbah ekspositori. Contoh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 1 sampai ayat 2 bicara apa? Tarik di situ suatu pokok besarnya, satu poin. Poin pertama. Ayat 3 dan 4 itu bicara apa? Tarik lagi satu poin di dalamnya, menjadi pokok besar atau poin atau isi. Dan kemudian ayat terakhir 5-6, tarik lagi. Akhirnya dapat 3 poin di dalamnya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian, sampai di mana ini? Nah, bagian terbesar materi khotbah diambil langsung dari nats Alkitab. Atau dari teks tersebut. Dan kerangkanya terdiri dari serangkaian ide yang diuraikan secara bertahap, yang berpangkal pada satu ide utama. Ya, tadi yang saya katakan, berdasarkan teks tersebut. Ya, nah di dalam khotbah ekspositori ini, ya, diambil dari sejumlah ayat, bukan dari 1 atau 2 ayat saja. Makanya itu disebut dengan khotbah perikop. Masih ingat yang saya sampaikan kepada kalian? Khotbah deretan, khotbah perikop, dan lepas dari teks. Masih ingat? Atau sudah lupa? Haleluya 12 kali. Oh, masih ingat. Oke. Nah, itulah disebut dengan khotbah perikop. Ya. Gitu loh. Contoh misalnya Galatia 5 ayat berapa itu? Ayat 11 sampai 26 kalau tidak salah. Di situ perikopnya kemerdekaan Kristen. Ya sudah, khotbahkan kemerdekaan Kristen. Ya, atau bicara Nehemia 1 itu bicara doa. Ya, doa yang berkualitas. Ya, khotbahkan saja doa yang berkualitas itu. Ya kan? Gitu. Kemudian Roma 8 tadi bicara keyakinan iman. Khotbahkan keyakinan iman. Nanti poinnya di situ adalah Tuhan di pihak kita, salah satunya. Ya kan? Masuk dalam konteks itu dan seterusnya. Seperti itu, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, khotbah ekspositori, khotbah yang mengupas nas Alkitab berdasarkan konteksnya. Jangan keluar dari konteksnya. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah nats Alkitab. Konteksnya, latar belakang, sebelum dan sesudah. Maka, kalau membaca Alkitab, saya sering membaca mundur untuk mendapatkan isi atau mendapatkan pengertian-pengertian. Ya, gitu loh. Cara untuk menafsir itu, ya, ada salah satu cara. Ya, kita baca mundur. Gitu. Terkadang apa yang ada di ayat itu jawabannya ada di ayat sebelumnya. Ngerti ya? Gitu. Kalian mungkin belum pernah praktekkan ya. Coba kalian praktekkan. Gitu. Itu salah satu teknik. Makanya di situ adalah sebelum dan sesudah. Gitu. Ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang apa? Kenapa sampai kepada ayat ini? Gitu loh. Kemudian sesudah ayat ini ada pesan apa di situ? Kenapa seperti ini? Begitu. Jadi jelas. Ya, jadi dia tidak lari. Itulah ekspositori. Kita bicara tentang ayat tersebut. Kemudian, ya, ini nih, khotbah yang punya tema dipilih dahulu, kemudian merangkanya bagian demi bagian, biasanya berkisar pada sebuah pokok yang diambil dari dalam atau luar Alkitab, misalnya tentang dosa, topik sorga, topik kelaparan, ya, topik hutang kredit,
topik pemilu, topik tentang etika dan seterusnya. Ya. Kemudian tekstual, ya, khotbah yang berdasarkan nats, mengambil 1-2 ayat atau lebih, kemudian menerangkannya dengan jelas. Tema, kalimat kunci, pokok-pokok pikiran diambil dari 2 ayat ini saja gitu, ya. Kemudian ekspositori didasarkan pada nats Alkitab yang nats dan pokok-pokok besar serta pokok-pokok kecilnya diambil dari nats tersebut, ya. Menurut Haddon W. Robinson, semua khotbah ini bisa disebut khotbah ekspositori. Jadi begini, ketika kalian berkhotbah secara topikal dengan topik tertentu atau secara tekstual, ambil dari teks tersebut, tapi penjabaran konkretnya itu dalam bentuk ekspositori. Ngerti maksud saya ya? Jadi dia ada penguraian tentang natsnya, latar belakangnya, ya, sebelum dan sesudah, before afternya, ya. Kemudian tokoh di dalamnya, sang penerima surat siapa, latar belakang budaya apa, bahasa yang dipakai apa, apakah itu berbentuk surat, nubuat, ya, metamorfo dan lain sebagainya. Itu kita pelajari, kemudian kita sampaikan. Makanya di sana disampaikan khotbah-khotbah itu juga disebut dengan khotbah ekspositori. Kenapa? Karena khotbah ekspositori merupakan komunikasi atas suatu konsep Alkitab yang diperoleh dan disampaikan melalui studi historis, sejarah dogmatikanya, sejarah gerejanya, kemudian gramatikalnya, tata bahasanya, ya, kemudian kesusastraannya, ya, sastra apa yang dipakai di sana, gramatikalnya seperti apa, secara historis budayanya seperti apa, bentuk penerimanya seperti apa, kemudian perikop sesuai dengan konteksnya seperti apa, bentuk penerapannya seperti apa, kemudian ada experience-nya seperti apa, bicara iman Roh Kudus dan banyak hal seperti apa. Dan yang paling penting adalah pendaratan kontekstualisasi seperti apa penerima saat ini, karena penerima saat itu berbeda dengan penerima saat ini. Tetapi jangan lupa, sama-sama adalah penerima firman Tuhan. Hanya budaya yang membedakan dan lain sebagainya. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Next. Ini sudah tadi ya. Nah, masuk kepada struktur khotbah. Ini yang saya bilang tadi, ya. Struktur khotbah adalah garis besar daripada khotbah yang dapat menjelaskan inti daripada apa yang Anda akan khotbahkan, isi daripada apa yang Anda khotbahkan. Ya, pentingnya struktur khotbah, ya, membantu pengkhotbah menyusun naskah khotbahnya dengan lebih baik. Gitu loh. Kemudian membantu untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk berkhotbah. Kemudian membuat khotbah nampak lebih teratur, terencana dan sistematis. Dan kemudian membantu pendengar untuk mengikuti bahkan mengingat khotbah yang disampaikan. Jadi kalian para mahasiswa, sebelum praktek di hari terakhir yang saya katakan tadi, kalian pelajari ini, mendetail. Ya, pahami dulu. Ya, kemudian oret-oret dalam buku kalian, dalam kertas kalian. Ya. Ayat yang dipakai apa? Kemudian pendahuluannya seperti apa? Isinya dan kesimpulan dan seterusnya. Kemudian struktur yang baik. Tidak banyak pokok bahasan. Ya, artinya jangan terlalu banyak poin-poin yang kamu sampaikan. Makanya kalau saya sih 3 itu sudah cukup. Selalu saya berkhotbah begitu. Kadang cuma 2 juga. Gitu. Ya. Kemudian mudah diingat oleh pendengar. Makanya dengan bahasa yang sederhana. Yang seperti Bapak dari Kalimantan tadi, Pak Heri Buan ya, Pak Heri ya. Gitu. Orang Kalimantan harus perlu pendekatan bahasa yang dekat dengan mereka, tidak mudah. Gitu loh. Ya. Kemudian terdiri dari statement. Poin-poin praktis dapat mewakili isi yang hendak disampaikan. Saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian susunannya harus logis dan berkesinambungan. Jangan putus, jangan beda-beda.
Contoh, kita dipanggil untuk merdeka seperti saya katakan tadi. Merdeka dari egosentrisnya. Merdeka dari penjajah kebenaran gitu. Nah, jadi itu bisa kita jabarkan. Jadi berkesinambungan ya, tidak putus. Kemudian model dan struktur ya. 3 bagian tadi sudah. Struktur 5 kalimat tadi ya. Ini nih yang disebut dengan what, who, when, where, why, how. 5W 1H. Saya sudah jelaskan belum ini ya? Belum, Pak. Yang lalu belum ya? Belum. Beneran belum? Di mana? Sudah. Sudah. Saya kasih contoh yang kecelakaan itu kan di Kelapa Gading kan? 5W 1H ya. Ya. 5W 1H ya. Ya, 5W1H. Iya, yang kalau kecelakaan di mana lokasinya, jam berapa, kemudian yang tabrakan terlibat siapa, begitu kan, Pak? Ya, betul. Nah, saya ulangi ya. Jadi dia ini juga dipakai oleh wartawan. Wartawan semua pakai ini untuk membuat suatu berita. Contoh tadi tuh Roma 8 ayat 31. Judulnya apa? Tuhan pembelaku misalnya. Tuhan di pihak orang benar misalnya. Ayat itu apa? Nah, gitu kan? Sebutkan. Kemudian who, siapa? Penulisnya siapa? Ditujukan kepada siapa? Ya, orang-orangnya di situ seperti apa? Kemudian kapan? Ya, Rasul Paulus saat ada di penjara, dia mungkin dan seterusnya. Kemudian di mana? Nah, gitu, ya. Jemaat Galatia, dia ada di Roma misalnya. Kemudian why, kenapa? Gitu. Ya, kenapa ditulis seperti itu? Maksud daripada ayat tersebut apa? Oh, misalnya di Roma itu banyak sekali terjadi pengajaran-pengajaran yang bisa memutarbalikkan fakta keimanan Injil yang sesungguhnya. Begitu misalnya. Karena Roma itu tahu sendiri kan? Nah, kita bisa jelaskan. Kemudian how, bagaimana? Nah, paling dekat contohnya adalah begini. Terjadi kecelakaan. Saya ulangi lagi contohnya. Terjadi kecelakaan di Kelapa Gading. Jam 8 pagi. Ya, di jalan Boulevard Raya Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya kan? Kemudian siapa antara supir angkot dan ojek online? Why? Disinyalir ngantuk. How? Menceritakan semua. Saya ulangi. What? Apa itu? Terjadi kecelakaan tabrakan. Who? Antara supir angkot dan supir ojek online. When? Jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Where? Di Jalan Boulevard Raya Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Why? Angkot dia keluar jalur. Diakibatkan ngantuk sehingga berpapasan dengan ojek online dan terjadilah tabrakan. How? Ceritakan di pagi hari. Sementara orang sedang sibuk untuk pergi ke kantor, terjadi tabrakan di Kelapa Gading jam 8 pagi antara supir angkot dan ojek online di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dikarenakan supir angkotnya mengantuk sehingga dia keluar jalur dan pas berpapasan dengan ojek online tersebut. Terjadilah tabrakan. Nah, itulah how, bagaimana kronologis kita ceritakan. Nah, kalau kita pakai itu untuk di Alkitab, demikian juga. Ya, kenapa ini ditulis? Ya, kita ambil contoh. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita jabarkan itu. Kenapa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Itu
Jelas ya. Nanti kalian ketika menyusun khotbah berpatronnya seperti ini, maka akan mempermudah. Ya. Dan khotbah itu menjadi mengasihkan, mengenakan untuk menyusunnya. Ya, saya teringat dulu waktu saya kuliah S1, ya. Saya punya namanya diary, catatan khusus, ya. Khotbah. Betul. Dan juga ada buku yang saya mungkin dicek klip lagi jadi menjadi tebal. Itu penuh dengan catatan setiap kali saya membaca Alkitab. Saya bisa langsung menarik satu judul gitu. Saking sudah kebanyakan sampai istri anak saya suruh duduk dan saya khotbah. Gitu loh. Saksi hidup mereka. Gitu. Sementara belum berkhotbah keliling. Gitu. Nah, dan itulah yang terus memacu saya untuk mengejar terus tentang ilmu homiletik ini sampai ke S2 sampai juga saya lulus S3. Dan saya sangat senang sekali tentang homiletika ini. Gitu. Dan puji Tuhan, saya sampai pada posisi sebagai pengkhotbah, ya, itu karena berkat kebaikan Tuhan dalam menolong saya lewat kuasa Roh Kudus yang terus memampukan, gitu loh. Dan saya tetap menerapkan ilmu homiletika ini. Jadi saya tidak mendustai apa yang saya ajarkan kepada kalian. Seperti itu ya. Kemudian khotbah menurut isinya. Ini yang tadi sampai di sini dulu, nanti saya ulang lagi di belakang ya. Saya mengerucut kepada khotbah menurut isinya. Nah, khotbah menurut isinya, perhatikan baik-baik ya. Itu ada pertobatan. By the way, kita sampai jam berapa ini? 19.30 ya? 8, Pak. Hah? Iya. 19.30. 19.30. Oke, sampai 19.30. Nah, khotbah menurut isinya. Perhatikan, ketika kita memakai teori yang tadi saya katakan 5W1H ya, tentang what, who, when, where, why, how, ya, nanti kita terapkan ya khotbah menurut isinya. Misalnya kita berkhotbah tentang pertobatan, ya, tema pertobatan apa? Lahir kembali. Bisa Yohanes 3:16, bisa percakapan Nikodemus ya, atau percakapan orang kaya, atau percakapan anak muda dan seterusnya. Kemudian penghiburan, ya. Kemudian pemantapan rohani, pemupukan rohani, ya. Ada teguran, ya. Ada peringatan-peringatan. Kemudian ada eksposisi, penguraian Alkitab. Kemudian ada biografi tokoh-tokoh Alkitab, semisalnya Paulus, Daud, Musa, Daniel, ya, Esther, kemudian Ruth, terus. Kemudian juga perihal tentang doktrin, bicara tentang dogmatika. Itulah. Misalnya doktrin keselamatan, soteriologi, atau doktrin tentang Roh Kudus, pneumatologi, atau bicara juga tentang dosa, tentang demonologi, ya, atau bicara tentang akhir zaman, eskatologi, atau bicara tentang Kristus, kristologi, ya, dan seterusnya. Kemudian tentang kehidupan dan penghidupan, ya, misalnya bicara keuangan, keluarga, sosial masyarakat, etika, pendidikan, kesehatan, ya, perekonomian, kayak gitu ya. Kemudian ada yang namanya kebangunan rohani, atau lebih dikenal dengan penyegaran iman. Saya tanggal 8 besok diundang berkhotbah KKR, kebangunan rohani di Pondok Lestari Ciledug, tanggal 8 di GBI Pondok Lestari Ciledug, ya, Ciledug sana, tanggal 8 jam 7 malam. Kemudian khotbah menurut isinya Natal dan Paskah, ya.
Natal, ya Natal. Paskah, ya Paskah. Kemudian juga hari ulang tahun, ucapan syukur. Ya, baptisan, pernikahan. Banyak khotbah menurut isinya. Gitu. Naik rumah baru. Ya, syukuran rumah baru. Pembukaan perusahaan. Banyak. Jadi benar-benar khotbah menurut isinya. Ini yang harus dipahami, ya. Nah, kemudian kita belajar tentang pemilihan tema, ya, atau pokok khotbah. Nah, pemilihan tema di sini atau pokok khotbah, ya, setiap pengkhotbah harus punya tema khotbah untuk dapat menyusun khotbahnya dengan baik. Tema juga diperlukan oleh pendengar, karena jika tidak ada tema maka mereka akan membuat tema sendiri. Iyalah, seperti itu ya. Dan itu bisa juga menjadi satu kefatalan tersendiri. Nantinya tidak sesuai dengan gereja misalnya gitu loh. Ya. Nah, prinsip dalam memilih tema tentunya dapat menarik perhatian dan harus jelas. Kemudian pendek, tidak terlalu panjang. Ya. Gitu loh. Kemudian ada keindahan gitu loh. Jadi semacam semua iklan seperti itu ya. Kemudian harus tepat sasaran sesuai dengan isi. Tentunya suasana Kristen, Kristiani. Persoalan-persoalan yang harus segera dijawab. Ya. Kemudian hal yang harus dicegah dalam memilih tema atau judul atau pokok khotbah. Arti yang tidak jelas. Aneh-aneh. Misalnya khotbah judulnya di sini bingung, di sana bingung. Akhirnya semua bingung. Ya. Jemaatnya bingung. Ya. Terus khotbah yang tidak sopan judulnya orang pikun. Nah gitu. Nah itu ya, itu contoh-contoh saja. Kemudian jangan ada tema khotbah bersifat menyerang atau menyindir. Sebab khotbah bukan untuk menyindir, tapi khotbah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu prinsip. Ya. Sesuai dengan apa yang ada dalam Timotius. Kemudian sumber daripada tema khotbah itu dari Alkitab. Bisa tokoh-tokoh Alkitab secara biografinya. Bisa juga hari besar gereja. Natal, Paskah, Pentakosta, dan lain sebagainya. Kemudian konteks kehidupan sehari-hari. Nah, konteks kehidupan sehari-hari itu bicara tentang family, keluarga. Bicara tentang nations. Bicara tentang bangsa dan negara. Bicara tentang election, tentang pemilu. Bicara tentang moneter, bicara tentang pandemik. Ya. Jadi benar-benar konteks sehari-hari. Nah, hampir 3 tahun ini, 2 tahun lebih. Ya. Semua khotbah ya masuk pada konteks pandemik. Gitu loh. Kemudian masalah-masalah etika dalam kekristenan, contoh perselingkuhan, suap menyuap, korupsi, mabuk-mabukan, ya, abortus, pajak, apalagi. Nah, itu bersinggungan langsung dengan etika kekristenan. Gitu. Nah, kembali lagi saya ulangi, bersifat 5W1H, 5W1H. Ya, what, who, where, when, why, and how. Itu jelas lagi. Saya ulangi lagi ya. Sudah berulang-ulang kali. Jadi kalau saya dosen sudah mengatakan berulang-ulang kali, berarti itu urgent, important, ya, penting. Latih terus agar kalian semakin bersahabat dengan menyusun khotbah. Ya, gitu. Amin. Contoh, ini sebagai contoh saja. Ya. Pasif, misalnya dilahirkan kembali. Aktif, setia sampai mati.
hanya pandang Yesus. Saya pernah bikin judul khotbah, sekali Yesus tetap Yesus. Gitu loh. Kemudian berkat versus kutuk. Gitu loh. Ya. Jadi ada hal-hal yang aktif yang harus kita sampaikan. Ya. Kemudian dekat Allah aku tenang, dan seterusnya. Kemudian secara tekstual, ya, perihal tentang kelahiran Yesus. Bisa juga kita angkat tentang orang Majus, persembahannya. Kemudian macam-macam manusia. Di saat Yesus lahir, ada Herodes, ada orang Majus, ada imam, ada orang Yahudi. Kemudian pendekatan secara praktisnya, ya, Herodes itu seperti apa, imam seperti apa, orang Majus seperti apa, orang Yahudi seperti apa. Kemudian dekatkan dengan konteks kehidupan manusia saat ini. Seperti itu, ya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan, siapakah Yesus? Bisa jadi judul khotbah. Kaya dan miskin, ya kan? Setia dan tidak setia, ada perbandingannya. Gitu. Kemudian ada kalimat tegas dalam bentuk judul khotbah. Hai maut, di mana sengatmu? Diakhiri dengan tanda seru. Bertobatlah, tanda seru lagi. Itu ada kalimat tegas. Itu. Stop berselingkuh, tanda seru lagi, gitu. Stop mabuk-mabukan, nah gitu. Bisa, gitu. Kemudian balik lagi 5W 1H. Saya ulangi lagi, ya. Tetap pergunakan ini untuk menyampaikannya. Kemudian langkah-langkah dalam persiapan naskah khotbah tersebut. Ya. Tentukan jenis khotbah yang bagaimana yang akan kalian bawakan. Contoh, topikalkah, tekstualkah, ekspositorikah. Ya. Kemudian tentukan dan rumuskan tujuan. Ingat tujuan khotbah. Oke, saya sudah sampaikan semua ya. Ya. Ya, oke. Kemudian pilih dan galilah bagian Alkitab yang akan disampaikan, teks tadi. Kemudian buat struktur khotbahnya yang tadi. Oke. Garis-garis besarnya. Kemudian mencari anekdot-anekdot khotbah, ilustrasi-ilustrasi, data-data analogi yang berkaitan dengan contoh-contoh kehidupan. Ya. Kemudian buatlah pendahuluan yang sangat menarik, kemudian penutup yang mengesankan. Dan rangkailah semua itu. Ya. Rangkailah semua itu dalam satu kesatuan. Ya. Dalam satu kesatuan. Ingat lagi, tetap bersifat 5W 1H. Oke? Dan kemudian saya sampai di sini ya. Permulaan dan akhir khotbah. Nah, permulaan dan akhir khotbah ini menarik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kaidah utama dalam permulaan khotbah yang berlaku adalah kalimat-kalimat yang pertama itu sangat menarik. Segera menarik perhatian jemaat.
agar dia bisa interest dan terkoneksi dan dia mau mendengarkan. Ya, seperti itu. Ya, biar dia tertarik. Karena ketika pendengar sudah merasa bosan pada permulaan khotbah, dia sudah tidak ini. Gitu. Makanya hindari yang too much ya. Hindari yang wasting time ya, yang terlalu berlebihan. Langsung to the point, sebagai pendahuluan, yes pendahuluan. Ya. Karena apa? Mereka bisa melayangkan pikiran kemana-mana, atau dia mengantuk ke sepanjang khotbah. Ya. Gitu loh. Yang harus dilakukan oleh seorang pengkhotbah adalah harus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat, bukan sebaliknya. Sekedar membuang-buang waktu percuma dengan berkata-kata banyak hal ini dan itu yang tidak ada hubungannya dengan nats khotbah. Kembali lagi saya sampaikan, saya tegaskan lagi, oke? Ya. Pokoknya hindari. Kalau sudah terlalu lama berselancar indah, sudah keluar dari teks, dari tema, tegur dirimu sendiri. Hei, cepat balik. Cepat kembali. Ya, harus bisa menegur diri sendiri agar kembali kepada fokus khotbah. Nah, beberapa hal yang harus dipraktekkan dalam permulaan khotbah tersebut. Pendeta menyatakan bagaimana hal yang diutarakan dalam nats khotbahnya itu harus ada sangkut pautnya yang langsung dengan masa sekarang atau kontekstualisasi. Saya ulangi lagi. Yang dekat dengan jemaat. Anda berkhotbah di jemaat mana? Keadaan jemaat seperti apa? Ya kan? Isi di dalam jemaat itu bagaimana mereka? Itu makanya harus ada observasi juga. Ya. Kemudian pengkhotbah menguraikan latar belakang sejarah yang ada yang berkenaan dengan nats tersebut. Ya. Sehingga para pendengar atau jemaat serasa hidup pada masa itu juga. Atau mereka sedang berada pada masa itu juga. Ngerti ya? Seperti itu. Kemudian konteksnya itu daratkan pada secara konteks kekinian ya. Kemudian seorang pengkhotbah dia harus bisa membentangkan suatu soal yang bersangkut paut dengan teks khotbah atau nats khotbah dan yang akan dijawab oleh nats itu. Contoh, saudara, Anda boleh dibully, Anda boleh difitnah, tapi Anda tidak perlu membela diri, karena sesungguhnya kita punya pembela. Siapa pembela kita? Tuhan Yesus Kristus. Di mana buktinya? Roma 8:31 berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi kita harus bisa menjawab, menjadi bukti konkret penggalian Alkitab, kedalamannya itu. Itulah. Ya. Itu yang menjadi jawaban. Karena jemaat, sekali lagi, pembelajaran awal yang saya sudah sampaikan kepada kalian, kelas profesional. Jemaat datang ke gereja bukan sekadar mau bawa persembahan, bukan mau pergi menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Tidak. Tapi yang paling utama dia datang ke gereja adalah mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah. Itu intinya. Ya. Karena khotbah itu mendapatkan tempat sentral di dalam liturgi ibadah. Ya, tempat khusus di dalam ibadah. Karena setiap jemaat datang beribadah untuk mendengarkan khotbah. Itu harus diingat baik-baik. So, kalian ketika diundang berkhotbah, susunlah khotbah kalian sebaik mungkin. Ya, bertanggung jawab. Ingat, di awal saya katakan seorang pengkhotbah bukan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja, tapi dia bertanggung jawab kepada gereja yang mengundangnya. Dia bertanggung jawab kepada gereja yang mengundangnya. Ya, untuk bisa menghantarkan jemaat. Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa pengkhotbah menjadi jembatan Tuhan, penyambung lidah Tuhan untuk menjembatani Tuhan, menjembatani jemaat bertemu dengan Tuhan. Mana tahu ada jemaat yang datang dengan gundah gulana, mau bunuh diri misalnya, dia sudah putus asa, tapi tiba-tiba engkau berkhotbah, jangan putus asa. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan yang mengasihimu. Tuhan membuka jalan. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Mari buka hatimu. Hari ini Roh Kudus bekerja. Saat ini Roh Kudus sedang bekerja dan seterusnya.
Wow, luar biasa. Dan akhirnya dia menemukan jawaban. Dia menangis, Roh Kudus lawat dia. Dan dia terima berkat firman Tuhan. Wow, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan dia langsung bertobat. Woi, masa surga bertepik sorai. Seperti itu ya. Kemudian juga, dalam membentangkan suatu soal, itu harus terang menderang. Jangan soal yang dibuat-buat. Melainkan harus ada dalam hati para pendengar. Gitu loh. Ya. Artinya secara kontekstual. Itu maksudnya. Terus kemudian, akhir daripada khotbah. Akhir daripada khotbah haruslah dipikirkan dengan baik. Untuk disampaikan. Ya. Yang menjadi kesimpulan daripada khotbah tersebut. Tanpa lagi membuat jemaat bingung. Kesimpulan tidak perlu lagi kembali mengkhotbahkan isi-isinya atau pendahuluannya, tidak perlu. Karena hanya menyimpulkan, merampungkan tema, isi, kata kunci, tutup, selesai. Relevansinya, aktualisasinya, aplikatifnya, selesai. Nah, seperti itu. Dalam khotbah yang benar adalah pendengar harus merasa bahwa akhir khotbah didekati tanpa merasa bosan. Sehingga jemaat tidak akan terkejut jika kita menutup dengan kata amin. Dan bahkan ada jemaat berkata, aduh sudah amin. Masih enak dengar khotbahnya sudah amin gitu. Ya, jadi interestingnya itu luar biasa. Seperti itu. Ya. Nah, dua hal yang harus dihindari dari akhir khotbah. Akhir khotbah yang diharapkan oleh jemaat, ya, karena ya mungkin pendetanya sudah kecapean, sudah terlalu lama, ya, dan akhirnya sudah terlalu lebay sehingga perkataan-perkataannya dalam artian maaf ya sudah tidak menarik perhatian lagi. Jangan terlalu menunda-nunda, ya, gitu loh. Kalau sudah waktunya selesai kesimpulannya, segerakanlah selesai. Ya. Dengan segala kalimat, jangan kita tambah-tambah lagi. Dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat jemaat berpikir lagi, oh ini apa ya? Jangan. Ya. Akhiri khotbah. Ya. Gitu. Jangan lagi kita mau, aduh, apa yang lebih puas ya, lebih mantap lagi kalimat. Nggak perlu. Karena sudah full diisi. Ya. Tinggal tutup saja. Untuk merampungkan temanya, kemudian isi, kalimat kuncinya, kemudian aplikatif atau relevansinya. Udah. Akhiri khotbah pada ketika yang tidak disangka-sangka, itu menarik karena uraian pendeta mencapai puncaknya. Contoh gini, kayak tadi kan saya sampaikan tentang dipanggil untuk merdeka. Gitu loh. Jadi masih tertarik lagi mendengarkan, tak ada kunci. Hari Minggu kemarin saya khotbah di GBI Viva Serpong, ya, dikasih waktu 40 menit, ada timekeepernya, gede sekali TV, tulisannya itu di TV. Iya, Pak. Nah gitu loh. Jadi saya tiap kali ngelihat ke jemaat, ngelihat TV-nya itu, tek gitu. Tapi itu bagus, timekeeper, agar kita tidak lost, ya kan? Iya. Seperti itu. Dan kita harus lakukan berdasarkan apa yang disampaikan. Oke. Jadi ini saya sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas sampai terakhir ini, ya, bagaimana kita melakukan ini semua sampai ada contoh-contoh khotbahnya, sampai teknik penyusunan khotbah, ya. Tapi kita berakhir sampai sini dulu. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya, kalau tidak kita sudahi. Karena Ayo, saya, Pak Ribuan, tanya. ya, karena saya harus pelayanan. Sudah. 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 Oke, sudah mantap. Kalimantan sudah mantap, Kalimantan. Nggak minta bocoran lagi. Sudah mantap, Pak. Oh, sudah mantap. Oke. Berarti lebih dari 10 menit nggak apa-apa ya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali, di akhir pertemuan kita kelas profesional ini, kelas malam, kalian akan ujian dalam bentuk khotbah. Rekam sekali lagi 10 menit. Ya.
pakai jas, pakai dasi, rambut rapi, jangan pakai lipstik itu cowok ya, jangan ya. Hanya Ini masuk UAS ya Pak ya? Hah? Iya, Masuk UAS ya Pak ya? Ya. Masuk Ya. penilaian UAS ya? iya masuk. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga syuting, rekam itu di tempat yang tidak bising ya, tidak noise ya. Terus ada mimbarnya. Jadi Iya. kalian silakan ke gereja masing-masing kalian atau ke tempat komsel yang ada mimbar, suruh orang rekam, ya 10 menit kan nggak lama kan, seperti itu. Ya. Tapi bagi pemula kata lupa itu lama Suaranya sekali harus, Pak. Harus keras itu suaranya. Iya suaranya kan harus pakai mic condenser kan ada itu kan, cuman murah juga atau apa. Saya juga pakai mic condenser kadang-kala. Ya seperti itu. Itu pakai Bluetooth ya Pak ya? Kenapa? Oh enggak, kalau mic Pakai condenser Bluetooth itu ya, pakai untuk- ada yang Bluetooth tapi ada yang pakai colokan. Oh ada yang langsung ya? Oke gitu ya. Yang perempuan pakai blazer ya, daleman silakan mau berwarna silakan. Tapi pakai blazer. Rambutnya rapi ya, diatur gitu. Kemudian jangan lupa saya sudah latih kalian. Pakai dasi ya Pak? Ya, ingat ya saya sudah latih kan kalian. Matanya seperti apa, tangannya bagaimana, gerakan tubuh, olah vokalnya, iramanya seperti apa. So latihan dari sekarang. Ya, saya sudah tidak berdosa, saya tidak bersalah lagi karena saya sudah kasih semua ilmunya. Ya. Itu sampai contoh-contohnya saya sudah kasih. Ya, jadi silakan kalian mengeksplornya masing-masing dan jadilah diri sendiri. Jangan jadi Stephen Palit. Ya. Jadilah diri sendiri sebagai pengkhotbah. Temukan Tengah badan ya? terserah Pak. Mau satu badan terserah, mau setengah badan yang penting Oh iya. rapis itu. Oke ya? Oke. Kalau tidak ada Oke, Pak. ya oke. Siap. Oke, kalau begitu stop share and then kita foto bersama dulu. Kemudian nanti kita berdoa bersama-sama. Oke, silakan yang mau foto. Open your cam dulu. Open kamera. Putra Draha. Pak Stephen, Oke. Oke, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, terima kasih. terima kasih. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di penghujung perkuliahan homiletika ilmu berkhotbah ini kelas profesional. Biar apa yang sudah dipelajari saat ini Tuhan bisa bermanfaat, berguna bagi para mahasiswa yang ada. Biarlah mereka menuju kepada praktek ujian terakhir untuk mereka berkhotbah. Mereka mempersiapkan diri yang terbaik dalam menyusun khotbah mereka. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, anugerahi kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati akan usaha mereka, mata pencaharian mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Mohon ampun dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, God bless you all. Terima kasih Pak Stephen. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pak. Oke, Ya, thank you. Banyak teman-teman. selamat malam ya. Bye. Alik seru kalau udah Oke, dengan begitu juga terima kasih yang sudah nonton langsung. Bapak Pendeta Romi Stephen Palit, Bapak pengacara Febri Ferry Mewengkang, dan juga Facebooker teman-teman Facebooker yang lain. Oh, ada Brother Michael Palit dari New York, Amerika Serikat. Ada Pak Jimmy Lumenta ya, yang punya Cafe Haleluya. Apa lagi? Taman Bermain Haleluya. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Sampai baku dapat lagi. Shalom, selamat malam.